Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bursa transfer Januari tahun 2024 telah resmi dibuka. Manchester United sepertinya akan mendatangkan amunisi baru untuk meningkatkan kekuatan skuadnya. Performa Manchester United jauh dari kata memuaskan sepanjang musim 2023-2024. Setan merah masih terlihat tidak stabil hingga pertengahan musim ini. Pada laga terakhirnya, MU menelan kekalahan dari Nottingham Forest. Alhasil Marcus Rashford dan kolega kini masih terpuruk di posisi ke-8. Sir Jim Ratcliffe kini telah resmi menjadi bagian dari MU. Miliarder asal Inggris tersebut mengakuisisi 25% saham di Old Trafford. Namun suntikan dana sepertinya belum akan tersedia pada bulan Januari 2024. Oleh karena itu, Ten Hag harus memutar otak untuk meningkatkan kekuatan skuadnya pada musim dingin ini. Berikut ini 5 pemain yang bisa menjadi target potensial Manchester United. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Rafael Varane. Manchester United dilaporkan akan merekrut Georgios Calvini sebagai suksesor sang bek. Laporan Tuttosport mengklaim bahwa Ten Hag sudah memproyeksikan Calvini sebagai pengganti Rafael Varane. Ia terkesan dengan penampilan sang bek karena di usianya yang masih 20 tahun, ia sudah menasbihkan diri menjadi salah satu bek terbaik di Italia. Erik ten Hag menilai Calvini bakal menjadi bek elit kelas dunia di masa depan. Jadi ia berminat untuk merekrutnya. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus menunggu hingga musim panas jika ingin merekrut Calvini. Pihak Atalanta ogah menjual sang bek di tengah musim. Oleh karena itu, mereka menilai situasi itu bakal merugikan tim mereka. Jadi pihak Ladea baru mau berdiskusi dengan MU terkait transfer Calvini di bursa transfer musim panas 2024 nanti. Karir Jadon Sancho masih bisa diselamatkan. Kabarnya Manchester United mungkin meminjamkan Sancho ke Borussia Dortmund, meski situasinya tidak mudah. Kabarnya MU mungkin meminjamkan Sancho di Januari 2024 ini. Borussia Dortmund berminat. Mereka pernah membantu mengembangkan karir Jadon Sancho, jadi sudah kenal karakter winger Inggris itu. Masalahnya sekarang Sancho berstatus sebagai pemain MU. Kabarnya dia adalah salah satu pemain dengan gaji paling tinggi di skuad MU sekarang, meski tidak banyak bermain. Alhasil ketika dipinjamkan ke klub lain, Sancho harus menerima nominal gaji yang sama. Kondisi inilah yang menjadi masalah untuk Borussia Dortmund. Mereka tidak sanggup membayar gaji Sancho. Situasi Sancho juga diperhatikan oleh Sky Sport Darmstadt. Menurutnya, meminjamkan Sancho ke klub lain adalah solusi terbaik untuk MU, tapi mereka harus rela membantu membayar gaji. Leonardo Bonucci tidak segan melemparkan pujian untuk bek Manchester United Harry Maguire. Menurutnya Maguire adalah panutan untuk pemain-pemain lain, bisa menjadi contoh. Harry Maguire mungkin melewati masa-masa paling sulit sebagai pesepak bola, lebih sulit daripada pemain lain. Setiap gerak-geriknya disorot, begitu salah dia akan langsung diserang. Kritik habis-habisan. Umumnya pemain yang menerima serangan seperti Maguire akan terpuruk. Mungkin karirnya berakhir. Namun musim ini Harry Maguire membuktikan diri dan bisa bangkit. Bagi saya Maguire adalah panutan. Setelah semua pukulan dan serangan yang dia terima, sekarang dia bisa bermain
di Manchester United dan menjadi starter reguler di Inggris, ujar Bonucci. Itu menunjukkan kekuatan mentalnya. Maguire adalah bek yang kuat dan tangguh, tandasnya. Memasuki bursa transfer pemain 2024, klub Liga Inggris Manchester United siap menggebrak di bawah era anyar Sir Jim Ratcliffe. Mengawali bursa transfer pemain 2024, Manchester United kabarnya melepas 2 pemainnya. Dapat dikategorikan 2 pemain yang bakal hengkang dari Manchester United di bursa transfer Januari 2024 adalah pemain apik. Sosok pemain pertama yang bakal dilepas di jendela transfer Januari 2024 dari MU adalah Jadon Sancho. Pasalnya situasi tidak menentu saat ini tengah dialami Sancho di Man United yang kemungkinan bakal menjadi sasaran pelepasan oleh manajemen. Bekas klub Sancho sebelumnya Borussia Dortmund dikabarkan tengah meminati jasanya. Dikutip dari Sky Sport Jerman, Dortmund berusaha keras untuk memujuk MU melepas Sancho pada bursa transfer Januari ini. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan pihak MU dan Dortmund tengah membahas soal biaya peminjaman dan pembagian pembayaran gaji. Sedangkan dari pihak Sancho sama sekali tidak keberatan untuk kembali ke Jerman membela Panji Dortmund. Selain nama Sancho, Manchester United memiliki 1 pemain lagi yang akan segera keluar pada awal bursa transfer pemain Januari 2024. Adalah bek kiri asal Spanyol Sergio Reguilon yang akan hengkang. Bek pinjaman dari Tottenham ini tidak akan dilanjutkan masa peminjamannya. Pihak MU memutuskan untuk mengaktifkan klausul pemutusan peminjaman pada Januari 2024. Karir Reguilon di Old Trafford memang naik turun. Ia sempat mencuat saat awal-awal didatangkan untuk posisi bek kiri. Sayangnya, performa Reguilon terganggu cedera yang membuatnya tidak tampil reguler. Padahal ia didatangkan sebagai solusi dari banyaknya pemain belakang MU yang cedera. Dua klub Liga Inggris Manchester United dan Liverpool dikabarkan bakal saling sikut untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Bayern Munchen Joshua Kimmich pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari AS, kedua rival bebuyutan itu berada di urutan terdepan untuk mendapatkan pemain yang saat ini berpenghasilan lebih dari 300.000 pound sterling per pekan itu. Investasi Sir Jim Ratcliffe senilai 1,3 miliar pound sterling di Old Trafford. Man United telah menyusun skuad yang akan membawa mereka melangkah maju. Setan Merah sangat ingin mendatangkan bala bantuan di lini tengah, dengan beberapa pemain yang kemungkinan besar akan pergi melalui pintu keluar dalam 2 bursa transfer berikutnya. Menurut laporan media asal Spanyol, menyoroti perubahan manajemen di tubuh Bayern dari saat Kimmich memperpanjang kontraknya. Pada tahun 2021, komitmennya diawasi oleh CEO Olivier Kahn dan Direktur Hasan Salihamidzic. Namun keduanya telah diberhentikan dalam perombakan yang terjadi segera setelah raksasa Bavaria tersebut meraih gelar Liga ke-11 secara beruntun pada akhir musim lalu. Jika Joshua Kimmich memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tinggalnya, The Bavarians mungkin akan melihat jendela transfer musim panas mendatang sebagai opsi terakhir untuk mendapatkan bayaran yang cukup besar untuk mantan pemain VfB Stuttgart tersebut. Selain Man United dan Liverpool, Kimmich juga dikatakan menarik minat dari Barcelona dan Manchester City. Meskipun dikaitkan dengan kepindahannya, ia terus menjadi pemain reguler di tim Thomas Tuchel setelah membuat 20 penampilan semua kompetisi musim ini. Klub Liga Italia Juventus dilaporkan masih menaruh hati terhadap Jadon Sancho. Si nyonya tua dikabarkan akan mencoba memboyong sang winger di musim dingin ini. Menurut laporan The Telegraph, Massimiliano Allegri sangat berminat memboyong Sancho ke Juventus. Ini disebabkan performa lini serang Juventus agak meresahkan. Produktivitas gol mereka tergolong cukup kecil dibandingkan dengan tim top Liga Italia lainnya. Itulah mengapa Allegri ingin mencari tambahan tenaga untuk lini serang mereka, dan Jadon Sancho dianggap cocok dengan kebutuhan mereka itu. Juventus saat ini sedang mendiskusikan dengan MU untuk transfer Sancho. Mereka mengalami kendala karena Sancho memiliki gaji yang sangat besar, sementara MU hanya mau melepaskan Sancho sebagai pemain pinjaman jika Juventus menanggung sebagian besar gaji sang pemain. Masalahnya Juventus sendiri lagi mengalami masalah keuangan juga, jadi mereka sedang melobi MU agar mereka tidak perlu menanggung gaji Sancho terlalu besar. Performa MU di musim ini belum maksimal. Skuad asuhan Erik ten Hag masih berada di urutan ke-8 klasemen Premier League dengan raihan 31 poin.
Manchester United saat ini mencatatkan 10 kemenangan, sekali imbang dan 9 kali kalah. Situasi yang tidak baik bagi klub berjuluk Setan Merah tersebut. Performa MU di Premier League itu diperparah lagi dengan urusan ketajaman. Opta melansir, mereka ada di urutan ketiga terbawah dalam urusan mencetak gol ke gawang lawan. Dari 20 pertandingan yang telah dilalui, Marcus Rashford dan kawan-kawan baru mencetak 22 gol ke gawang lawan. Jumlah yang sama dengan Crystal Palace di urutan ke-14 klasemen. Di bawah mereka ada Burnley yang sejauh ini baru mencetak 20 gol di Premier League. Posisi mereka di klasemen pun tidak baik karena ada di peringkat ke-19. Sheffield United menjadi tim paling sedikit mencetak gol ke gawang lawan, yakni 15. Tidak heran jika mereka kini menjadi penghuni dasar klasemen. Legenda Manchester United Gary Neville tetap menjanggokan Arsenal sebagai juara Liga Inggris musim ini. Pendapatnya tidak berubah sama sekali kendati The Gunners tengah terpuruk. Melihat kondisi Arsenal yang belum konsisten, Gary Neville tidak mengubah pandangannya. Dia menegaskan masih menjangkaukan Arsenal untuk merengkuh titel Liga Inggris musim ini. Gary Neville mengatakan Arsenal bisa bangkit kembali dengan meraup poin saat melawan tim-tim besar. Liverpool dan Man City disebut sebagai pesaing utama Declan Rice dan kawan-kawan. Man United mencoba mendekati striker yang gagal total di Chelsea ini, yang harganya dari selangit menjadi receh. Manchester United menjajaki ketersediaan Timo Werner di bursa transfer berikutnya. Striker yang pernah gagal total di Chelsea itu rupanya masuk agenda belanja MU. Dengan demikian diwartakan The Athletic. Kondisi finansial MU saat ini tidak terlalu memadai, tapi urgensitas mereka akan seorang striker baru terbilang tinggi. Mengingat sulitnya lini depan mereka menjebol gawang lawan, termasuk sang rekrutan mahal di musim panas kemarin, Rasmus Højlund. Makanya, merekrut Werner dirasa akan jadi langkah yang tepat mengingat nilai jual dia pun sudah sangat rendah saat ini. Dari harga mencapai hingga 3 digit, kini cuma belasan juta euro saja. Menurut The Athletic, RB Leipzig hanya mau meminjamkan Werner dan kubu Man United membaca situasi ini dan siap menggelar negosiasi lebih lanjut. Werner sendiri tidak bisa dikatakan sukses selama berkarir di Liga Premier Inggris, tapi Man United masih melihat ada sesuatu yang bisa ditawarkan pemain 27 tahun tersebut.